Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Pangeran Ponegoro nomor 1A Wonosobo 98 FM Radio Purnama Sidi mencerahkan inspiratif. Selamat sore pendengar Radio Purnama Sidi dimanapun Anda berada. Senang sekali jumpa kembali bersama kami dalam program spesial Leluasa Lebih Luas seputar agama. Baik, bersama dengan Ustadz Samsul, kemudian dari Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Wonosobo. Ya, pada sore hari ini kembali kita bincang-bincang mengenai himpunan putusan tarjih Ustadz ya. Ya, tentunya pendengar Radio Purnama Sidi juga bisa ikut serta mengirimkan pertanyaan ataupun juga barangkali mau sharing-sharing juga bisa ya Ustadz ya. Bisa, Oke, silakan bisa mengirimkan pesan kepada kami di 0821 1414 9287. Baik Ustadz, ini kemarin kita sudah sempat bahas banyak materi ya Ustadz ya. Ya, cukup banyak gitu. Oke, udah banyak edisi nih. Mungkin mendengar Radio Purnama Sidi yang sudah mengikuti dari part 1 sampai dengan pada saat ini. Dan terakhir kemarin kita sudah bincang-bincang terkait dengan materi iman kepada hari akhir. Baik ya. Dan saat ini tema kita adalah iman kepada qada dan qadar Ustadz ya. Baik, bersama dengan Ustadz Muhammad Samsul Amin LC dari Majelis Tablik dari Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Daerah Muhammadiyah Wonosobo. Kita akan bincang-bincang lebih lanjut terkait dengan tema kita. Ya, dan juga pendengar Radio Purnama Sidi, acara ini merupakan kolaborasi dari Majelis Tablik Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Wonosobo, Majelis Tarjih dan Tajdid PDM Wonosobo dan Radio Purnama Sidi Wonosobo. Baik Ustadz, mungkin bisa langsung kita mulai ya Ustadz ya. Oke. Ya Ustadz, pada kesempatan kali ini adalah iman, tema kita yaitu iman kepada qada dan qadar. Kalau biasanya tuh istilah lebih mudahnya gitu ya Tat ya. Kalau dia tuh iman kepada takdir gitu ya Tat. Nah mungkin ini bisa disampaikan dong Tat. Kira-kira tuh apa sih itu iman kepada qada dan qadar? Kemudian bagaimana sih, apakah qada dan qadar itu sama Ustadz? Iya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa memulai lagi kajian kita pada bab Kitabul Iman ya dalam HPT Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah. Setelah beberapa pekan ini ada vakum gitu. Baik. Ya, pray dulu ya. Reward dulu ini. Setelah kita pray beberapa pekan, insya Allah kita akan lanjutkan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang takdir sebenarnya. Baik. Cuman para ulama itu biasanya menyebutkan al-qadha wal qadar, qada dan qadar gitu kan. Maka pertanyaan yang tadi ditanyakan, apakah dua kata ini sama atau berbeda gitu. Biasanya karena disebutkan dua-duanya itu ada perbedaan gitu kan. Namun memang ada para ulama itu yang ya sama saja gitu. Nah, cuman saya insya Allah akan bacakan pengertian yang saya ambil dari kitab Al-Qadha wal Qadar ya. Ini karangan Asy-Syaikh Umar bin Sulaiman Al-Ashqar ya. Salah seorang ulama ya, luar biasa. Beliau penulis luar biasa. Kemudian termasuk juga muhakkik ya, tahqiq kitab gitu. Filolog lah kalau zaman sekarang gitu. Nah, menurut dari beberapa pembacaan ya, pengertian-pengertian yang disampaikan para ulama, maka ringkasnya gitu ya. Ya, ini perlu saya bacakan tidak ya panjang ya. Ringkasnya saja. Al-qadha wal qadar itu, adapun qadar itu adalah sebenarnya ilmu Allah itu ya. Ilmu Allah yang ada di alam azali sana. Di sebelum semuanya diciptakan gitu kan. Dan yang akan menjadi kejadian di dunia ini gitu. Ya kalau biar benar saya baca saja ya. Maksudnya qadar itu adalah
ada dua setidaknya kandungan maknanya. Yang pertama ilmullahil azali, ilmu azali. Ilmu azali itu suatu pokoknya dulu gitu kan, di awal sekali gitu kan. Allah memiliki ilmu di mana dengan ilmu tersebut Allah akan memutuskan ya segala sesuatu. Dengan ilmu tersebut kejadian-kejadian di alam dunia ini akan kejadian. Nah, itu qadar. Kemudian yang kedua, ijadu ma qadarullahu ijaduhu ala nahwil ladzi sabaqa ilmuhu wa jar'u fihi qalamu. Kemudian ilmu yang tadi ilmu Allah yang sifatnya azali zaman dulu itu pokoknya yang sebelum semuanya diciptakan itu akan kejadian, ya, akan termanifestasikan dalam kenyataan gitu kan, dan akan menjadi apa namanya, kalau bahasa Melayu itu suratan manusia dalam kehidupannya. Bahkan bukan hanya manusia, seluruh ya kan makhluk Allah ini akan berjalan sesuai dengan ilmu Allah yang azali sana. Ini begitu abstrak gitu ya. Nah, kemudian qadha itu apa? Nah, para ulama membedakan qadha itu setelah kejadian, gitu kan. Ya, jadi qadha itu ketika semuanya itu terjadi, gitu kan. Dan termanifestasikan dalam kehidupan, itulah qadha, putusan, gitu kan. Nah, dan qadha ini terjadi atas ilmu Allah tadi, qadar tadi. Kedua-duanya ini tidak bisa dipisahkan. Apa yang ada dalam ilmu Allah yang azali itu pasti kejadian. Dan itulah keduanya ini yang biasa kita sebut sebagai takdir atau suratan, gitu aja lah. Jadi qadar itu adalah ilmu Allah ya, ilmu Allah yang sifatnya azali. Azali itu pokoknya sebelum gitu kan. Sebelum semua ini makhluk Allah ini diciptakan, itu berada dalam ilmu Allah yang kemudian nanti akan termanifestasi dalam dunia ini, dalam bahkan dalam destinasi manusia terakhir ke surga neraka. Itu sesuai dengan ilmu Allah. Ketika itu kemudian termanifestasikan terjadi, nah itulah yang disebut sebagai qadha. Itu perbedaan yang detail. Sebenarnya ya sama-sama takdir gitu. Nah, memang ada beberapa ulama yang dua-duanya itu sama aja maknanya, ya takdir-takdir juga. Cuman kalau kita baca lebih detail memang para ulama agak sedikit membedakan. Adapun qadar itu adalah tadi ilmu yang sebelumnya, kemudian qadha itu manifestasinya, kejadiannya gitu kan. Kejadian yang tidak mungkin berlainan dengan apa yang ada dalam ilmu Allah. Ya, Wallahu taala alam. Intinya qadha dan qadar ini adalah gampangannya adalah suratan atau apa yang sudah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum semuanya ini diciptakan. Semuanya berjalan sesuai dengan apa yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ilmu azalinya. Baik. Nah, ini terkait dengan iman kepada qadha dan qadar, termasuk juga iman kepada takdir Allah gitu ya, Ustaz ya. Ini merupakan sesuatu yang juga harus wajib kita imani, Ustaz ya. Bahwa apapun itu yang ada dalam hidup kita merupakan bagian dari takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Ustaz ya, dia kembali mau tanya nih, Tat. Tadi kan sudah sedikit disampaikan apa itu qadha dan juga qadar ya, Tat. Nah, kira-kira bagaimana nih, Tat, kita bisa mengimani qadha dan qadar tadi, baik itu tadi ilmu Allah, bahkan ketika itu sudah menjadi qadha gitu ya, Tat. Iya, betul. Masya Allah. Sebenarnya pembahasan qadha dan qadar itu mengapa hikmah ya, kenapa itu adalah rukun yang terakhir? Karena memang yang paling berat yang paling berat dan menjadi misteri, selalu menjadi misteri bagi manusia. Banyak orang yang tidak percaya gitu kan. Akhirnya mereka yang waktu itu kita sebutkan agnostik, mana mungkin ada
predestinasi, sesuatu yang sudah disuratkan di alam dulu, bukan alam, di zaman dulu gitu kan. Bukankah kita juga bisa berkemauan semau kita? Kita bisa ngapain saja, kita bisa memilih apa saja gitu kan. Tapi kita seorang mukmin ya, secara teologis bahkan secara ilmu gitu ya. Memang banyak rahasia-rahasia yang kalau kita hidup itu cuman berdasarkan akal itu banyak mentoknya gitu. Baik. Banyak rahasia-rahasia yang baru kita lega itu ketika kita membaca dan percaya dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagaimana kita mengimaninya? Nah, saya akan baca satu-satu ini di matan HPT itu sendiri. Baik. Yang pertama adalah kita sebagai seorang mukmin harus beriman bahwasanya Allah itu menciptakan sebagai pencipta segala sesuatu. Kemudian Allah juga memerintahkan dan melarang gitu kan. Ada disuruh sholat, dilarang mencuri gitu kan. Kemudian Allah itu wa kana amrullahi qadrun maqdura. Apa yang menjadi keputusan Allah itu dan ciptaan-penciptaan tadi itu dia akan berjalan sesuai dengan takdir yang Allah gariskan gitu. Selanjutnya wa annallaha qaddara kulla syai'in qabla khalqil khalqi. Allah itu menakdirkan, menggariskan, menyuratkan perjalanan makhluknya itu sebelum diciptakan, sebelum makhluk tersebut, semua makhluk ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yusarriful kainati ala muqtada ilmihi wa ikhtiyarihi wa hikmatihi wa iradatihi. Allah itu merubah atau sarif itu apa ya? Mempergerakkan, merubah dari satu keadaan yang lain gitu ya. Memindahkan, merubah atau kemudian memperjalankan manusia itu bukan manusia, kainat, seluruh makhluk yang diciptakan, apa yang ada, kain gitu kan. Seluruh yang ada ini berjalan sesuai dengan ketentuan daripada ilmunya. Oke. Tidak hanya itu, wakhtiyari, atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Tidak kemudian sesuai dengan keinginan kita sebagai hamba gitu. Semuanya atas dasar keinginan Allah, terserah Allah gitu kan. Kersane Gusti Allah, mau kayak gimana terserah Gusti Allah. Namun tidak mungkin Allah berkehendak kalau tidak ada kebijaksanaan. Oke. Gitu kan? Pasti ada kebijaksanaan di sana gitu kan. Makanya wa hikmatihi wa iradatihi. Kemudian diulangi lagi. Tadi ikhtiar itu pilihan, iradatihi itu hampir sama ya. Masyiah, keinginan sesuai dengan kersane Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya wal af'al, kita harus percaya juga wal af'al as-sadirah 'anil ibad kulluha biqada'illahi wa qadarihi. Amal-amal kita, perbuatan-perbuatan kita, aktivitas-aktivitas kita, seluruh apa yang kita kerjakan ini pokoknya aktivitas manusia, hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, jin, manusia, semuanya kulluha, seluruhnya biqadaillahi wa qadarihi, sesuai dengan takdir atau sesuai dengan qadar dan qadanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa laisa lil ibadi illa likhtiyar. Bagi manusia hanya bisa sekedar berikhtiar. Oke. Nah, ini rahasia misteri antara nanti tentang apa keinginan manusia, free will gitu kan. Kita kan bisa milih apapun ya. Oke. Tapi semuanya juga ditakdirkan. Itu sebuah misteri. Baik. Namun tadi bagaimana kita mengimaninya? Ya, yang pertama kita mengimani Allah itu menciptakan segala sesuatu, memerintah dan melarang. Kemudian Allah menakdirkan segala sesuatu, dan Allah itu takdirnya itu sifatnya adalah sebelum seluruh makhluk ini diciptakan gitu kan, sesuai dengan ilmu Allah gitu kan. Tadi ilmu azali Allah, kemudian sesuai dengan pilihan atau pilihan Allah, ikhtiar di sini maksudnya adalah sesuai dengan ketentuannya gitu kan, atau pilihan Allah.
dan juga sesuai dengan kebijaksanaan. Pasti bijaksana gitu kan. Tidak mungkin Allah zalim, itu nggak mungkin. Pasti bijaksana. Yang terakhir sesuai dengan masyiah atau iradah Allah Subhanahu wa taala. Allah berkehendak, terserah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seluruh aktivitas ini, aktivitas makhluk Allah ini berjalan sesuai dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Manusia itu hanya sekedar ikhtiar saja. Wallahu taala a'lam. Oke Ustadz. Baik Ustadz, tadi kayaknya sempat disinggung sama Ustadz ya Tat ya. Ini ada pertanyaan menarik nih Tat. Biasanya memang ditanyakan oleh mungkin semua orang juga tanya gitu ya Tat ya. Kalau memang takdir kita tuh sudah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala, misalnya tadi itu ya Tat ya, terkait dengan qada dan qadar kita selama kita hidup. Nah, itu untuk apa sih Tat? Kita kemudian ada ikhtiar, ada beramal solih misalnya nih Tat ya, terus kita juga untuk menjauhi larangannya kayak gitu ya Tat ya. Apakah itu juga termasuk apa nih Tat? Oh, kita bisa nggak sih merubah takdir kayak gitu ya Tat ya? Katanya doa juga bisa merubah takdir. Nah betul sekali Ustadz. Iya. Ini pertanyaan yang begitu kompleks, jawabannya cukup panjang. Cuma saya akan memulai dari para sarjana kaum muslimin berusaha kemudian mencapai jawaban ini gitu kan. Mungkin dilema yang bagaimana menempatkan takdir pada tempatnya. Akhirnya setidaknya ada 3 firqah, ada 3 kemudian terpecah menjadi 3 gitu kan. Yang pertama menganggap loh manusia itu kan dikaruniai akal, dikaruniai kemampuan memilih, kemudian berkehendak sesuka dia bahkan kan. Misalnya kita ada teh, ada homer gitu kan. Ya kita bisa milih gitu kan, salah satu gitu. Atau dua-duanya kan bisa kita minum. Nah, akhirnya orang yang begini loh nggak mungkin lah semuanya udah ditakdirkan orang kita bisa milih. Akhirnya jatuh pada ekstrim yang sebelah sini. Menganggap oh semuanya yang kita upayakan itu memang jerih payah kita gitu kan. Hasil murni hasil kerja payah dan peluh keringat kita. Tidak ada sangkut pautnya dengan takdir Tuhan. Gitu kan. Ini yang biasa disebut sebagai qadariyah. Salah satu faham qadariyah ini ya tercermin dari firqah biasanya disebut Mu'tazilah. Mereka begitu mengagungkan akal, mengagungkan freedom, free will, kemauan manusia. Manusia bebas memilih apa saja, bahkan mengukur kebaikan dan keburukan dengan akal, logika gitu kan. Orang seperti ini tidak percaya takdir. Nah, inilah yang kemudian di awal hadis kitab Sahih Muslim itu ada sebuah hadis panjang yang intinya itu adalah sebuah jawaban konfirmasi dari sahabat Ibnu Umar, anaknya Sayyidina Umar, terkait pertanyaan seseorang dari Baghdad yang melaporkan bahwasanya ada beberapa orang di sana yang tidak percaya takdir. Ya, mereka saking mungkin penerjemahan dari Yunani, filsafat segala macam, akhirnya mereka bilang, loh, ya nggak ada takdir, semuanya atas pilihan kita masing-masing, atas kerja keras kita masing-masing. Akhirnya itu dilaporkan kepada Abdullah Ibnu Umar. Kemudian beliau berlepas diri dari pemahaman yang seperti itu, kemudian meriwayatkan hadis tentang Islam, iman dan ihsan, dan dalam iman itu ada percaya terhadap qada dan qadar. Seperti inilah Rasulullah mengajarkan kepada kami. Kira-kira maknanya seperti itu, panjang. Nah, itu sebenarnya dasar hadis itu adalah laporan-laporan tentang orang-orang yang tidak percaya takdir. Dan mereka menganggap semuanya itu ya terjadi begitu saja. Masya Allah. Nah, ini sesat ya, maksudnya salah. Ini ekstrim di sini, ini salah. Jadi orang yang kemudian mengagungkan akal, mengagungkan upaya dia sendiri tanpa kemudian percaya kepada takdir Allah itu salah. Di sebelah sini mereka menganggap berlebihan, ekstrim juga di sini. Oh, semuanya ini sudah ditakdirkan oleh Allah. Bahkan kalau kita bermaksiat, ya bukan salah kita, ini takdir Allah. Nah, yang disebut qadariyah gitu kan.
apa ya biasanya ya bahasa Inggrisnya itu lupa lah. Kalau di sini biasanya fatalis. Fatalis itu menganggap semuanya itu kita nggak punya upaya, semuanya sudah ditakdirkan, bahkan kita bermaksiat pun ditakdirkan. Ada betulnya, cuman masalahnya mereka menyalahkan takdir atas perbuatan buruk mereka. Misalnya begini, ada seorang kemudian diriwayatkan, saya agak lupa itu kejadiannya, setidaknya intinya begini, orang tersebut kemudian minum khamr, setelah minum khamr mabuk, kemudian mengapa Anda minum khamr? Dia jawab, oh ini takdir Allah. Ya kan? Itu takdir Allah. Akhirnya semuanya sudah ditakdirkan, maka saya berbuat sekehendak saya sendiri, ya ini takdirnya Allah. Mereka menyalahkan takdir, menyalahkan Allah atas perbuatan buruk mereka. Padahal mereka bisa milih kan. Betul. Nah kemudian yang di tengah inilah kemudian yang ahlu sunnah wal jamaah menganggap, oh tidak begitu, tidak yang sini, tidak yang sini. Gitu kan. Kita percaya takdir, semuanya atas ilmu Allah dan qadha Allah. Namun manusia juga dikaruniai akal pikiran, dikaruniai hati, jiwa kita ini bisa memilih gitu kan, mana yang baik, mana yang buruk. Dalam Al-Quran juga dikatakan faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarahu. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan ataupun keburukan, masing-masing akan melihatnya. Kemudian juga dalam ayat yang lain, yurihimullahu a'malahum hasaratin alaihim gitu kan, di mana Allah akan memperlihatkan seluruh amalan mereka gitu kan. Kemudian if'alul khair, Allah juga memerintahkan kebaikan. Artinya ada kemampuan manusia untuk melakukan kebaikan. Allah melarang keburukan. Artinya manusia bisa menghindari dari keburukan. Selain Allah memberikan fasilitas tadi, akal, jiwa yang bisa membedakan baik dan buruk, Allah mengutus Rasul yang memberikan petunjuk, oh ini loh yang baik, ini yang buruk. Artinya yang tadi ini salah, oh nggak ada takdir, salah. Ada takdir Allah, semuanya itu. Bahkan sedetik setelah ini kita mau ngomong apa, itu sudah ada dalam ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, tapi orang yang bilang semuanya takdir, kemudian menyalahkan seluruh takdir juga salah. Nah kita di tengah-tengah, kita percaya takdir, namun kita juga tidak melepaskan daya kemanusiaan kita yang bisa memilah-milah kebaikan dan mana yang buruk gitu. Gitu. Jadi memang agak susah gitu ya. Tipis-tipis kita kalau orang anak muda sekarang bilang itu tipis-tipis. Yang jelas kita harus percaya ada takdir Allah, dan kepercayaan kita atas takdir Allah ini tidak boleh kemudian menganggap kita tidak berusaha, tidak memilih gitu kan. Masya Allah lah. Akhirnya itulah ada pilihan kita, walaupun kita bisa memilih, namun sebenarnya pilihan kita itu sudah ada dalam ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu ada sebuah kisah ketika terjadi wabah taun ya, di Syam gitu kan. Sayyidina Umar sebagai khalifah waktu itu mau masuk ke Syam, dilarang oleh Abu Ubaidah Ibnu Al-Jarrah gitu kan. Ini sedang terjadi wabah, kalau kemarin mungkin kayak corona, ini lebih parah lagi, taun gitu ya. Kemudian Sayyidina Umar tidak jadi masuk ke Syam. Setelah itu ada dialog, Abu Ubaidah, wahai Umar, apakah engkau pergi tidak masuk ke Syam, menghindar itu engkau berpaling dari takdir Allah? Apa kata Sayyidina Umar? Saya berpindah dari takdir Allah yang satu ke takdir Allah yang lain. Artinya upaya kita menyelamatkan diri, memilih yang baik itu juga takdir sebenarnya. Walaupun nanti kalau kita milih yang buruk juga itu takdir. Nah, berpindah dari satu takdir ke takdir yang lain. Mungkinlah itu wilayah nanti di mana doa itu bisa merubah takdir juga. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Nah, saya akan bacakan ini satu paragraf terakhir penting juga.
Fattaqdiru minallahi, adapun takdir itu dari Allah Subhanahu wa taala. Wal kasbu minal ibad. Adapun usaha dan upaya itu tetap harus diusahakan, diupayakan, dan itu dari manusia. Faharakatul abdi bi'tibari nisbatiha ila qudratihi tusamma kasban lahu. Adapun perbuatan seorang hamba, kalau dilihat dari sudut pandang kemampuan dia untuk berupaya memilih segala sesuatu, itu disebut kasab, disebut usaha atau upaya. Artinya Allah memberikan kemampuan manusia, seorang hamba untuk berikhtiar, gitu kan. Wa bi'tibari nisbatiha ila qudratillahi khalqan. Adapun kalau dilihat dari sudut pandang bahwasanya perbuatan seorang hamba itu, kalau dari sudut pandang dari takdir Allah, maka perbuatan hamba ini disebut ciptaan Allah. Makanya ada istilah khalqul af'al. Allah yang menciptakan seluruh perbuatan kita. Artinya kita mau ngapain aja, baik buruk, sebenarnya itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sholat pun kita diperjalankan. Makanya jangan sombong gitu kan. Jangan sombong, jangan gemede gitu, jangan dumeh kata orang Jawa kan. Wal abdu yatasarrafu nasibahu mimma an'amallahu bihi alaihi minar rizki wa ghairihi. Manusia hanya dapat mengolah bagian yang Allah karuniakan padanya berupa rizki dan lain-lain. Yang artinya apa? Semuanya sebenarnya sudah ditakdirkan gitu. Ya ada benarnya juga tadi yang jabariyah tadi, yang fatalis tadi, yang menganggap semuanya ditakdirkan. Salahnya hanya satu, mereka menyalahkan takdir atas keburukan mereka. Gitu kan. Mereka mencuri, ini takdir Allah. Mereka minum khamar, oh ini takdir Tuhan gitu kan. Akhirnya fatalis ya enggak ada upaya-upaya untuk berbuat baik gitu kan. Sedangkan Allah memerintah, melarang, mengutus nabi, memberikan akal, semuanya itu kan fasilitas yang kita gunakan supaya kita semakin dekat kepada Allah. Nah, inilah misterinya. Misterinya kan. Namun jawaban yang paling melegakan itu hadis Nabi Muhammad SAW. Wahai Rasulullah, kata sahabat, pertama Rasulullah mengatakan kita masuk surga itu dengan rahmat Allah. Kemudian, apakah engkau juga wahai Rasul? Iya katanya. Kata Rasul begitu. Loh, kalau begitu kata Rasulullah, kecuali memang aku ini dijamin rahmat Allah sudah dijaminkan kepadaku, illa an yataghammadani Allahu bi rahmatih. Kemudian ini dialog yang bikin agak mencengangkan. Wahai Rasul, kalau semuanya sudah seperti itu, kita masuk surga itu atas rahmat Allah, untuk apa kita beramal saleh? Rasulullah hanya menjawab begini, I'malu fakullun muyassarun lima khuliqalahu. Sudahlah, beramal. Berbuat baik. Karena sesungguhnya setiap manusia itu, setiap jiwa akan dimudahkan kepada takdir akhirnya. Artinya ada kisi-kisi. Kalau kita mudah berbuat baik, insya Allah takdirnya baik. Kalau kita mudah berbuat buruk, jangan-jangan di akhir kita itu buruk. Akhirnya ada kesempatan kan, Allah Ta'ala ala. Masya Allah Ustaz. Dan Ustaz, ini dia mau tanya lagi ya tadi satu pertanyaan. Nah, ini Ustaz, mungkin tadi masih ada berkesinambungan dengan yang tadi Ustaz sampaikan bahwa takdir, qada dan qadar itu enggak terlepas dari ilmu Allah, tapi kita juga tetap harus bisa beramal dan berusaha ya Ustaz ya. Nah, ini menariknya Ustaz, untuk takdir kalau yang dia tahu gitu ya Tat ya, itu kan ada takdir yang bisa dirubah dan tidak bisa dirubah. Nah, kira-kira bagaimana nih Tat, untuk apa saja sih takdir yang memang itu bisa dirubah dan takdir yang tidak bisa dirubah seperti itu Ustaz? Masya Allah. Sebenarnya semuanya sudah atas qada Allah gitu kan. Adapun istilah dirubah dan tidak dirubah itu mungkin semacam secara fisik. Kita ini, misalnya saya tidak bisa memilih lahir dari rahim seorang ibu yang dalam kondisi atau status sosial seperti A, B, atau C. Baik. Saya sebagai manusia tidak bisa memilih
dilahirkan menjadi seorang perempuan atau seorang laki-laki, semuanya sudah ditakdirkan. Adapun yang mungkin ya, ini saya harus baca lagi sebenarnya. Yang dimaksud yang bisa dirubah itu mungkin ini semacam tadi masih ada kesempatan. Allah memberikan kesempatan selama hidup ini untuk merubah. Kalau kita buruk ya dirubah yang baik gitu kan. Tapi sebenarnya memang gitu ya, semuanya sudah disuratkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini misteri yang saya baru sampai sini Mbak belajar. Wallahu ta'ala ala wa alam. Yang jelas kisi-kisinya tadi, setiap jiwa akan dimudahkan kepada akhirnya. Nah, itu. Nah, klasifikasi bisa dirubah ataupun tidak dirubah, wallahu ta'ala ala wa alam. Saya pernah dengar, cuma saya belum baca secara detail ya. Mungkin bisa jadi kayak tadi, takdir kita sebagai laki-laki perempuan ya, walaupun operasi itu tidak merubah takdir dia sebagai punya jakun, punya jiwa yang laki-laki atau yang lainnya. Nah, memang ada satu yang diriwayatkan, doa itu ini agak susah, saya belum mampu menjawab. Doa itu merubah takdir. Doa itu bisa merubah takdir. Walaupun pada akhirnya itu berpindahnya ya akan kepada takdir juga. Mungkin bisa kita jawab dengan pernyataan Sayyidina Umar. Kita ini berpindah dari takdir yang satu ke takdir yang lain. Namun berpindahnya pun itu atas ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang kalau kita fikir-fikirkan begitu. Kemudian yang lebih susah lagi pertanyaan, kalau Allah menciptakan manusia ini dan menakdirkan masuk neraka, terus Allah, mana keadilan Allah? Sia-sia dong kita berbuat baik gitu ya Tat ya. Tapi tadi rupanya kita tidak bisa ngeles. Orang kita udah dikasih akal sempurna, Allah sudah mengutus Rasul begini. Salah siapa dia berbuat buruk gitu kan. Makanya keburukan tidak dinisbahkan kepada Allah, dinisbahkan kepada manusia itu sendiri. Walaupun itu takdir gitu kan. Kalau kita baca lebih dalam lagi, Allah itu memiliki sifat jamal, memiliki sifat jalal. Dari sifat jamal, keindahan ya kan, the divine beauty, jamal Allah itu, lahirlah perbuatan-perbuatan, diciptakanlah dari itu perbuatan-perbuatan baik. Dan itu adil bagi dia. Adapun perbuatan-perbuatan maksiat, keburukan itu, ini satu versi ya, itu dari sifat jalal, majesty, dari sifat keagungan Allah gitu kan. Ya salah siapa memilih yang buruk gitu, Allah kan sudah suruh milih. Walaupun itu sudah ditakdirkan Allah, namun secara syar'i Allah tidak suka. Misalnya mencuri. Ya memang Allah takdirkan orang itu mencuri. Tapi secara hukum itu tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya walaupun Allah menakdirkan manusia masuk neraka, itu adalah keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ta'ala ala wa alam. Allah yang menciptakan kita semuanya, Allah yang mengurus kita semuanya, terserah Allah mau ngapain. Cuman ya kita bersyukur atas hidayah yang Allah berikan itu. Ini betapa pentingnya hidayah itu. Dan Allah tidak bisa disalahkan karena Allah sudah utus Rasul, sudah karuniakan akal, orang bisa milih kan. Baik. Allah Masya Allah. Ini agak filosofis. Baik Ustadz, Masya Allah nih penjelasannya runtut dan rinci sekali Ustadz ya. Dan ini Ustadz, untuk sesi terakhir mungkin ya Tat ya, di 2 menit terakhir mungkin Ustadz bisa menarik kesimpulan Ustadz terkait dengan bagaimana sih seharusnya kita iman kepada qada dan qadar, tapi kita juga tetap harus berusaha gitu ya Tat ya, beramal dengan amal yang terbaik seperti itu Ustadz. Mungkin saya ingin sedikit ini close statement ya. Hikmah kita percaya takdir baik dan buruk itu supaya ketika kita beramal soleh, rajin sholat, rajin beribadah,
kemudian kita sukses, kita mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Allah, kemudian kita tidak jumawa, tidak sombong. Karena apapun itu memang kita dimudahkan oleh Allah untuk melakukan kebaikan tersebut. Baik. Sedangkan kemudian ketika seorang berbuat buruk, jangan berputus asa. Dan ketika seorang berbuat buruk, yang pertama jangan putus asa. Kemudian ketika seorang gagal, tidak boleh meratap, berputus asa, menyalahkan diri, dan tidak mau berusaha lagi. Supaya kita lega, itu semuanya rupanya sudah ditakdirkan oleh Allah. Ikhtiar kita berhasil atas karunia Allah, gagal ya kita sabar, memang itu takdir Allah. Rupanya dengan percaya takdir, insya Allah hikmahnya kita lebih lebih legowo ya, ayem gitulah orang Jawa bilang. Wallahu ta'ala ala wa'ala. Oke, Masya Allah ya. Terima kasih banyak Ustadz untuk kesempatan pada sore hari ini bincang-bincang kita terkait dengan iman kepada qada dan qadar. Masya Allah, ini ngomongin takdir sebenarnya dia masih ingin banyak tanya ke Ustadz ya. Panjang sih ini bukunya, tebal juga. Baik, ya pendengar Radio Purnama CD dimanapun Anda berada, Anda bisa mengirimkan pertanyaan kepada kami di 0821 1414 9287. Dan tentunya akan kami jawab di pekan selanjutnya Ustadz ya, pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Bagi Anda jangan sampai ketinggalan, pokoknya setiap hari Jumat selalu dengarkan sajian leluasa lebih luas seputar agama, bincang-bincang terkait kitab himpunan putusan Tarjih Muhammadiyah ya. Ya, bersama dengan dia di pukul 16 sampai dengan 17.00 dia mohon pamit undur diri, dan terima kasih banyak pada Ustadz. Ya, kami tunggu kembali untuk bincang-bincang kembali, dan tentunya kita menimba ilmu kembali Ustaz. Oke, dari Jalan Pangeran Penegoro nomor 1 Awonosobo dia mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.